serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Masih tentunya dalam suasana awal tahun baru. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, damai di hati, dan penuh syukur. Amin. Amin. Nah, mari kita mengikuti bacaan-bacaan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyatakan pesan berupa penghiburan bagi bangsa Yahudi, yang tentu saja pada saat itu mereka berada di pembuangan Babylon. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Yesaya menghibur mereka. Masa ini akan segera berakhir. Kalian akan pulang balik ke negeri kalian. Dan Allah sendiri akan berjalan paling depan untuk memimpin perjalanan ini. Antara Palestina dan Babylon, di tengah-tengah ada padang pasir, padang gurun. Tentu ada bukit, ada lembah. Karena itu Nabi Yesaya berseru, persiapkanlah sepanjang padang gurun ini jalan bagi Tuhan. Semua harus bersih, rata, tidak ada hambatan. Kalau ada gunung, ratakan. Kalau ada lembah, timbun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang menjadi tugas pelayanan Yohanes Pembaptis? Kita harus memahaminya dalam konteks dan terang nubuat Yesaya ini. Yohanes Pembaptis hanyalah suara yang berseru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Undangan Nabi meratakan gunung, menimbun lembah. Kita harus mengerti dan menafsirkannya dalam arti pesan moral. Berkenaan dengan hati, yakni supaya mereka mentaati hukum Tuhan, berubah dari kecenderungan melupakan Tuhan, menjauhkan diri dari kesombongan. Yohanes Pembaptis mengajak mereka untuk bertobat, taati perintah Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu baptisan Yesus mengherankan banyak orang, juga bagi kita. Dia sebenarnya tak perlu dibaptis, bukan? Dia tak punya dosa. Dia justru minta dibaptis. Bukankah baptisan Yohanes hanya untuk orang-orang berdosa? Yesus anak Allah, dia tak berdosa. Kenapa dia minta dibaptis? Yohanes membaptis dengan air untuk pemurnian, untuk penyucian. Dan Paulus mempertajam makna pembaptisan ini. Baptisan berarti mati dari dosa, supaya kita hidup murni, hidup suci. Karena itu waktu itu orang dibaptis dengan percikan air, tenggelamkan dalam air, sebagai bentuk pemurnian, tinggal dalam air supaya bersih dari dosa. Dengan keluar dari air, lambang hidup kembali. Hidup baru yang kita terima. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Yesus tidak perlu dibaptis, ya, karena ia tanpa dosa. Untuk Yesus, baptisan merupakan manifestasi dari misinya, dari tugasnya, dari pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ia datang untuk mengambil dosa-dosa kita, mati dari dosa, untuk menggantikan posisi kita manusia berdosa ini. Luar biasa Bapak Ibu.
dan Dia memberikan hidup baru bagi kita. Yohanes sudah mengatakan, "Aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang datang setelah aku akan memberikan baptisan yang sangat luar biasa, yang jauh lebih hebat dari baptisan yang kuberikan kepada kalian. Dia lebih berkuasa." Dia mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas, karena begitu agung, begitu mulianya Dia. Dia dari Tuhan, Dia Tuhan, Anak Allah. Dia akan membaptis kalian dengan Roh Kudus dan api. Baptisan yang kuberikan merupakan tanda sebagai persiapan untuk kalian menerima baptisan Yesus. Dalam baptisan Yesus ada manifestasi Roh Kudus. Lukas melukiskannya begini. Setelah menerima baptisan, Yesus dalam posisi doa, dan langit terbuka, tentu terang sekali kan? Dan Roh Kudus turun atas Dia dalam bentuk burung merpati. Disitulah Bapak Ibu, disitulah terletak tanda misi Yesus. Dan ada suara yang berseru dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Makna apa ini Bapak Ibu? Makna apa ini? Melalui kata-kata ini Yesus dimuliakan oleh Bapanya. Sementara baptisan kita menjadikan kita lahir jadi manusia baru. Melalui kasih Kristus kita menerima anugerah yang luar biasa. Dosa kita diambilnya, dosa kita diangkatnya, dan kita diberi hidup baru. Baptisan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur sambil menghayati lagi dengan sungguh-sungguh. Melalui baptisan kita telah disucikan dan kita menjadi manusia baru. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan kita ini anak Allah. Dan setiap kali tentu kita harus memperbaharuinya. Bukankah setiap merayakan Paskah, misteri Paskah, kita merayakan Paskah dan kita selalu diajak pada kesempatan itu memperbaharui kembali apa yang kita terima dalam baptisan, janji baptis kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi baru lagi, menjadi anak Allah, dan supaya kita semakin suci dan berkenan kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu, semoga Hari Raya Pembaptisan Tuhan menyadarkan kita, mengingatkan kita betapa luhur baptisan yang kita terima ini. Kita harus menjaganya dan kita harus selalu memperbaharuinya. Selamat merenungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD, Domus Orationis, Arnoldi, Batu. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.